Sebab yang ketiga, cara belajarnya tidak sesuai dengan usianya. Ya. Sebagai contoh, seandainya anak kita itu masih TK, kita kasih bobot pelajaran yang sudah menggunakan pikiran untuk menghitung hitung-hitungan yang sudah kompleks, yang sudah rumit, yang harusnya dikerjakan anak SMP atau SMA. Anak akan stres dan dia nggak nyaman untuk belajar dan susah untuk belajar karena bagi dia merasa berat sekali. Jadi, nah, cara belajar anak itu ada 3. Yang pertama adalah cara belajar at-taqlid, yaitu meniru, ya. Yang kedua adalah cara belajar at-tajribah, yaitu trial and error, ya, coba-coba, eksperimen. Cara belajar yang ketiga adalah at-tafkir, yaitu berpikir. Nah, cara belajar awal untuk anak kecil, terutama usia-usia TK, ya, masa-masa tufulah atau kanak-kanak, itu adalah yang dominan adalah meniru, taklid. Ini, maka dia kalau disuruh untuk banyak berpikir, dia keberatan. Maka bobot-bobot pelajaran yang diberikan kepada anak yang usianya adalah usia kanak-kanak, ya, terutama di bawah 7 tahun, adalah yang mereka itu meniru, bukan untuk banyak berpikir, juga bukan untuk banyak uji coba, trial and error. Ini sehingga nyaman mereka dalam belajar karena mereka sifatnya meniru dan meniru. Mereka disebut peniru ulung pada usia itu. Nanti setelah mereka tamyiz, setelah 7 tahun bersamaan dengan diperintahnya sholat, nalarnya sudah mulai tumbuh, baru mereka berkembang cara belajar trial and error. Maka anak usia setelah tamyiz 7 tahun itu biasanya mereka itu aktifnya luar biasa. Semuanya dicoba. Ya. Dia penasaran kalau tidak mencoba sendiri atau tidak membuktikan sendiri. Tidak cukup hanya diingatkan. Itu anak-anak yang fase belajarnya trial and error. Kita harus memahami ini. Makanya mereka belajarnya kadangkala itu susah duduk juga. Dia pinginnya itu mencoba. Apalagi zaman gadget ini, ya, mungkin semua aplikasi dia coba itu. Ini. Terus kemudian yang ketiga, gaya belajar at-tafkir, berpikir itu dominan pada usia-usia menjelang balik 10 tahun ke atas. Ini. Mereka sudah mulai balik. Ya. Nah, maka kalau kita sudah memperhatikan usia anak kita, maka kita juga harus menyesuaikan cara belajarnya. Apakah taklid atau peniru ulung, apakah trial and error, ataukah mungkin yaitu tafkir atau berpikir. Kita harus memahami ini. Nah, tumbuhnya cara belajar yang meniru itu bersamaan dengan tumbuhnya perasaan. Karena pendidikan yang pertama pada anak-anak adalah kita menumbuhkan perasaan anak yang terkait dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah, dan ini masuk pada karakter keimanan. Ini. Jadi gaya belajar cara belajar taklid atau meniru tadi itu tumbuh bersama dengan perasaan. Kemudian cara belajar trial and error itu bertumbuh bersama dengan tumbuhnya nalar, rasa ingin tahunya sedang puncak-puncaknya di situ, maka dia mencoba dan mencoba. Kemudian cara belajar berpikir itu tumbuh bersama dengan tumbuhnya fisik anak, karena menjelang balik fisik anak itu mulai kekar, ya, mulai tumbuh, mulai berotot. Itu harus diikuti dengan pertumbuhan atau diseimbangkan dengan pertumbuhan pikiran. Ya, jadi cara belajarnya sudah mulai berpikir. Nah, ini alasan ketiga ini kita harus tahu usia anak kita berapa. Ya, kalau masih kecil, kemudian kita paksakan untuk berpikir, itu akan keberatan dan anak akan susah untuk belajar karena dia keberatan itu.